Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh. Muluki di bagasan po Tuhan. Alay di bagasan manugot to Tuhan. Dot hatami Tuhan ko Yesusku. Nagsipikon nami Tuhan Bapa. At hatami nagabi sulu-sulu, nagabi tukot, nagabi senjata di bagasan muluk di bagasan muluk ko Tuhan. Mauna ating Tuhan di bagasan. Pasahat kami Tuhan kibagtin namin. Mulai mula saat pertang satu terakhir Bapa aku susah. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Amin. Namanya Yesus pujaan kita. Amin. Hanya Yesus, hanya Ya Yesus, Allah dulu. ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Rajaku. Bagi dopamu pion dia, saya pion tanganku, saya turun. Ai horo Tuhan, pardon ai Tuhan, ai horo Tuhan, pardon ai horo kami benar ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Benar. di tengah dunia yang terus porak-poranda oleh karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia.
Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Sampai di situ nats pembacaan firman Tuhan di kitab Ratapan 3 yang berbicara tentang pertolongan Tuhan di tengah penderitaan. Saya buat tema milenialnya, masihkah ada pertolongan Tuhan di tengah penderitaan dunia dikala COVID-19 melanda dunia sampai hari ini. Saudara, kalau kita memperhatikan jumlah korban akibat virus corona ini, itu bukanlah turun tapi terus naik. Bukanlah berkurang tapi terus bertambah-tambah. Kemarin juga di Brazil, di Ekuador, sampai banyak peti-peti mayat korban corona itu di pinggir jalan. Alat berat dibuat untuk menggali kuburan massal. Setelah itu dibuat. Karena yang mengubur pun bukan lagi orang rame-rame. Karena orang sudah stay home, sudah di rumah saja. Tapi yang mengubur adalah alat-alat berat. Dikubur tanpa diantar oleh anggota keluarga. Berhargakah manusia meninggal di zaman sekarang? Menurut saya tidak. Malang mengerikan. Bagaimana dengan di Indonesia? Hari ini per 26 sudah 10 ribuan yang kena positif corona. Sudah ada berapa? 600-an yang meninggal. Tapi memang positif kabarnya ada 1000-an lebih yang sudah sembuh. Tapi kalau mereka sudah sembuh, apakah mereka juga sudah selamat dari corona ini? Pertanyaannya juga sama ditujukan. Kita mundur dulu sedikit ke masa Wuhan, China. China sempat mendeklarasikan, mengumumkan secara besar-besaran bahwa mereka sudah boleh keluar rumah, sudah bebas dari corona. Tapi benarkah seperti itu, Bu? Tidak, saudara, karena berita selanjutnya mengatakan bahwa corona tahap 2, corona jilid 2 kembali melanda Wuhan. Berarti kembalilah ke rumah, bersembunyilah lagi di rumah. Tapi bersembunyi di rumah, kita perlu makan dan minum. Apakah ada makanan dan minuman di sana? Saudara, ini adalah pergumulan yang menakutkan. Kalau saya pribadi mengatakan, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah merenungkan kebaikan Tuhan. Karena kalau tiba masanya ini, maka kita akan terus semakin sulit di tengah COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Yang kita tahu bahwa tangan Tuhan menolong kita. Itu yang dikatakan oleh kitab Ratapan. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia di tengah situasi dalam kepemimpinannya sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel pada waktu itu. Dia sangat menderita dan sangat sengsara sekali. Tidak ada sesuatu yang membuat dia untuk bisa tenang. Tapi perhatikan ayat 21. Itu yang menjadi ayat kunci bagi kita dan bagi saudara yang ada di rumah saat ini. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Hal-hal apakah itu? Oleh sebab itu aku akan berharap. Ada kata berharap. Ikon adong dihita hata. Ikon tong doal marsihohot. Berharap merpakirimon nadinggan. Tutuhanin. Karena pertolongan Tuhan masih dan bisa kita buktikan. Ratapan ini sudah, aku tidak hanya sebatas agama. Aku adalah jalan, kebenaran, Amen. dan hidup. Haleluya. Karena itu setiap orang yang datang kepadaku dan berseru memanggil namaku, aku ada dan keselamatan terjadi di rumah itu. Amen. Maka rumah ini bagi kita adalah kesempatan untuk membangun bahtera kita. Kita ingat dulu pada masa Nuh. Nuh membangun bahteranya
Semua orang mencibir, semua orang ngata-ngatai, ngejekin si Nuh dan keluarganya. Nuh, bodoh kali kau Nuh. Ya kan, semua orang ngomongin dia. Nuh, ngapain sih kamu di atas gunung sana, di bukit di Ararat sana? Ya kan, di bukit sana membuat perahu. Kayak nggak ada kerjaan kamu. Nuh diam aja. Dia bilang, aku membangun hubunganku dengan Tuhan. Aku membangun mesbah keluargaku bersama dengan 3 anakku dan 3 menantuku. Berarti berapa orang mereka yang akan selamat setelah di air bah? Kita bisa hitung. Tapi orang ribuan, puluh ribuan orang masa itu, tidak ada orang yang peduli. Orang makan minum, pesta pora, kawin mengawinkan, kan itu yang terjadi. Tapi orang-orang yang selalu mau membangun mesbah keluarganya, walaupun dicibir, dikata-katain, diomongin, kita tetap harus mendirikan mesbah rumah tangga. Amin. Itu adalah berkat bagi kita. Maka COVID ini berusaha menutup gereja, menutup pintu-pintu rumah ibadah. Tapi iblis lupa, di rumah-rumah akan muncul penyembah-penyembah yang benar. Amin. Di rumah-rumah muncul kebaktian-kebaktian yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan person to person, pribadi kepada pribadi. Itu yang harus tetap ada pada diri kita. Jangan kita dibatasi oleh karena ini. Silakan COVID terus berlanglang buana untuk terus menghimpit manusia ini. Tapi kita minta Tuhan tetap dipermuliakan. Sebab itu yang dikatakan oleh ratapan. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Aku akan tetap berharap. Dia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Amin. Itu berkat Tuhan bagi kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita, termotivasi untuk tetap datang dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan malu-malu. Tumpahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sebab waktunya tidak lama lagi. Ari parpudion ingot titabi. Nang nalababi mundur bemusya tuari najulu hami tabudu. Dulu kita enak, bisa begini. Kalau saya perpanjang sedikit lagi khotbah ini, banyak yang menulis, memang bagus itu. Dulu kita kalau ada orang pulang dari perantauan, semua orang datang mengejar. Tapi di zaman COVID-19 ini, orang datang dari perantauan, menjauh semua. Tuhona corona kita ini. Ya kan? Dulu orang bersin-bersin, ya kan? Apsim. Ya kan? Kabarnya dingin ditarik ngoti parmain mau harus ditarik ngoti aku. Tapi sekarang orang bersin-bersin, virus corona. Sudah begitu zaman. Ada lagi pepatah Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita runtuh, bercerai kita hidup. Selamat. Maka menjauh dari Siantar sepi kali. Jakarta sepi sekali, nggak ada orang. Hanya petugas yang berjalan. Ya kan? Kota-kota lain sudah PSBB. Ya kan? Singapura, negara maju, hari ini rontok. Saya pernah tinggal di Singapura. Aduh, luar biasa lah kemajuan negara Singapura. Tapi hari ini karena mereka sejak membaranya COVID mulai bulan Maret kemarin, mereka langsung lockdown Singapura, akses keluar dan masuk ke Singapura. Tapi hari ini korban banyak berjatuhan di Singapura. Singapura kewalahan. Kenapa? Karena mereka telah menutup diri. Ini sedikit lagi saya perpanjang, Bapak Ibu Saudara. Ada ilmuwan dari Israel mengatakan begini, COVID ini adalah virus global yang mengerikan. Masing-masing negara sedang mencari vaksinnya untuk bisa menyembuhkan virus ini. Sempat China menemukan vaksinnya, tapi mana vaksin itu rontok. Amerika mau berusaha, Israel juga sudah sampai mengatakan sudah ketemu, tapi ternyata nggak mempan. Tapi ada seruan ilmuwan dari
Israel mengatakan ini COVID-19 tidak bisa dibunuh satu-satu, harus bersatu dunia untuk menolak COVID ini dari atas bumi. Semua ilmuwan, orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, jago kimia dan lain sebagainya bersatu untuk menaklukkan virus COVID ini. Itu yang diserukan oleh ilmuwan dari Israel itu. Berarti apa ini? Ini adalah musuh dunia, bukan musuh satu negara, bukan musuh satu benua, bukan. Ini musuh manusia dari atas bumi ini. Karena itu bersatulah, baik di rumah-rumah bersatu. Gereja Tuhan haruslah bersatu untuk ini. Tidak masanya lagi saya dari denominasi ini, liturgi saya begini. Enggak. Saya mau mengatakan agama sendiri pun rontok setelah COVID-19. Apalagi lah bentuk liturgika gereja. Maka oleh sebab itu firman Tuhan hanya mengatakan ketika engkau angkat tangan, ketika engkau menangis dan berseru, ketika engkau berlutut dan bertelut, maka Tuhan ada hadir di sana. Amin. Bukan liturgika ibadah yang diperdebatkan, tapi bagaimana sikap hati kita. Dan yang terakhir dikatakan ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jiwa itu berbicara hati kita masing-masing, bukan aturan liturgika gereja, bukan aturan cara tata beragama, tapi person to person, my heart, my life, my soul. Itu yang dia katakan. Biarlah kitab ratapan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Terimalah berkat dari surga, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, serta kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah melimpah dan memberkati kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, atas nama berkat Tuhan sama-sama katakan. Rajaku memerintah untuk selama-lamanya. Hatiku
berperintah